Halo sahabat semua, berjumpa lagi di sini bersama saya di WPS Ed Balimula. Nah, saat ini kita akan bersama-sama membuat media tanam untuk tanaman cabai. Nah, untuk media tanam di sini kita akan siapkan. Di sini ada sekam, kemudian serbuk gergajian kayu, kotoran sapi, dan juga kotoran ayam yang nanti akan kita campurkan menjadi satu. Jadi takarannya di sini saya menggunakan arco. Masing-masing bahan yaitu satu arco kotoran sapi, satu arco kotoran ayam, dan serbuk gergajian kayu dan sekam. Nah, bahan lainnya yang kita siapkan, nah di sini ada air yang sudah bercampur, yang akan kita campur dengan gula merah sebagai pengganti molase. Nah, di sini alat yang digunakan nantinya adalah sprayer untuk kita gunakan menyemprot bahan media tanam yang akan kita campurkan nanti. Dan juga jangan lupa kita campur dengan M4 untuk melakukan fermentasi nantinya. Ya, ini kita akan tuangkan dulu kotoran ayamnya di sini ke dalam campuran tadi, sekam, serbuk gergajian kayu, dan kotoran sapi. Nah, kita aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata. Ini terus kita aduk-aduk menggunakan sekop. Nah, selanjutnya kita akan campurkan ini M4, akan kita larutkan ke dalam air yang sudah bercampur dengan gula merah sebagai pengganti molase. Ya, karena memang di sini ketersediaan daripada gula merah itu cukup banyak, karena sebagian besar masyarakat di sini menjadi pengrajin pembuat gula merah. Jadi tidak susah bagi kita untuk mencari bahan gula merah. Nah, kita campurkan itu supaya merata. Selanjutnya kita masukkan ke dalam botol sprayer. Selanjutnya bahan yang sudah kita aduk-aduk tadi menggunakan sekop, selanjutnya ini kita semprot dengan menggunakan botol sprayer. Ya, kita semprot dulu secara merata ke seluruh campuran atau adonan yang sudah kita siapkan, biar kena menyeluruh ini. Dan sesekali juga sambil semprot kita aduk-aduk kembali, ya, supaya tercampur antara campuran M4 dan gula merah dengan campuran kotoran hewan dan serbuk gergajian kayu. Ini seperti teman-teman kita lihat, sesekali kita lakukan penyemprotan, langsung diaduk, disemprot kembali. Ini supaya betul-betul merata. Nah, nanti apabila proses pengadukannya sudah selesai, nah itu akan kita masukkan ke dalam kalau di sini namanya kampil. Kampil itu adalah merupakan pembungkus beras itu. Nah, ini karena tidak kita tampilkan video proses daripada fermentasi di dalam kampil atau karung beras. Nah, ini sebenarnya udah kita buka ini dari fermentasi sebelumnya. Nah, jadi kita lakukan pengayakan ya. Ini kita ayak
supaya kita mendapatkan media tanam yang lebih halus, karena hasil fermentasi yang sudah kita lakukan itu sebenarnya masih terdapat seperti adanya batu kerikil yang nyelip, itu harus kita pisahkan. Nah, di sini kita ayak untuk mencari media yang betul-betul halus sehingga baik untuk melakukan cocok tanam cabai. Nah, ini proses pengayakan kita cukup lakukan 1 kali saja. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil yang sudah diayak, kita siapkan plastik polybagnya. Jadi bahan-bahan yang sudah tercampur tadi tidak menunggu waktu lama, langsung kita masukkan ke dalam polybag. Jadi kurang lebih di sini juga kita akan menunggu selama 7 hari dari proses kita simpan ke dalam polybag, baru kita berani melakukan pemindahan bibit dari tempat persemaian ke media polybag. Jadi supaya nanti bibit yang akan kita pindah tanamkan ini mudah untuk beradaptasi. Teman-teman semua, nah ini kita sudah memasuki hari ke-7 dari persiapan media tanam dalam polybag. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melakukan pemindahan bibit tanaman dari tempat persemaian ke media polybag. Nah, ini bibit yang akan kita pindahkan sudah berusia 30 hari dari masa persemaian melalui biji cabai. Jadi kita kira ini sudah cukup waktunya untuk kita pindahkan. Nah, cara memindahkannya juga sangat mudah. Itu jangan lupa kita menggunakan tangan kita untuk menjepit batang daripada bibit cabai ini. Kemudian kita tekan gelas plastiknya yang kita gunakan dari air mineral. Nah, daripada itu menjadi limbah atau sampah, kita manfaatkan untuk menjadi media persemaian bibit cabai. Nah, itu prosesnya sangat mudah sekali. Nah, kenapa dalam memindahkan bibit cabai dari persemaian ke media tanam polybag harus kita lakukan dengan hati-hati? Nah, teknik seperti ini adalah untuk mencegah terjadinya patah pada batang bibit dan juga meminimalisir terjadinya kerusakan pada akar bibit tersebut. Nah, jika sudah melakukan teknik yang seperti teman-teman lihat ini, jadi potensi kerusakan keduanya pun sangat sedikit atau sangat minim sekali, dan harapan untuk bisa tumbuh besar, tumbuh berkembang itu lebih banyak. Nah, karena ini juga sudah dilakukan sebelumnya dan sekarang sudah tinggal menunggu proses pembuahan, dan ini kita lakukan pembibitan baru untuk persiapan sebagai pengganti bibit sebelumnya. Nah, teman-teman, nah sekarang kita sudah memasuki hari ke-7 setelah melakukan pemindahan tanaman. Nah, dimana seperti teman-teman lihat, ya ini tanaman cabenya kondisinya cukup baik. Maka pada hari ini kita akan memberikan asupan nutrisi, yaitu berupa pupuk cair.
Nah, pupuk yang kita gunakan di sini ialah hasil fermentasi dari cucian beras, kemudian kita isi dengan potongan kulit pisang yang kita masukkan ke dalam botol, kita fermentasi di sana dan dicampur juga dengan M4. Nah, di sini untuk botol yang kita gunakan juga botol bekas minuman. Jadi itu ukurannya 2 liter. Nah, di sini saya campur air beras, kemudian potongan-potongan kulit pisang serta M4 itu 1 sendok makan. Nah, itu kita fermentasikan di dalam botol sudah 7 hari atau 1 minggu. Bahkan sebenarnya 14 hari pun boleh melakukan fermentasi. Namun di sini saya ambil yang 7 hari. Nah, ini kiranya cukup baik sekali kita gunakan untuk tanaman yang habis dipindah tanamkan. Ya, karena ini bersifat organik. Nah, jadi seperti inilah kondisinya.